Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini nama-nama anggota kelompok kami. Oke, untuk lebih jelasnya, simak videonya baik-baik ya. Oke, yang pertama, pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Menurut macamnya, statistik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif atau deskriptif statik adalah segala metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif atau data kualitatif yang dikuantitatifkan secara deskriptif atau gambar. Misalnya, berbentuk tabel, grafik, chart, dan indeks. Dalam analisis ini terbatas pada pelukisan fakta itu sendiri, tidak bersifat inference atau membuat kesimpulan yang berpengaruh pada generalisasi dari kondisi populasi. Yang kedua, statistik induktif atau inferensial statik merupakan metode yang hanya menarik kesimpulan dari statistik deskriptif yang dapat berupa peramalan penafsiran. Dalam statistik ini dapat menggunakan hipotesis dan mengaruh pada kesimpulan secara agregat dan sebelumnya disertai dengan deskriptif. Untuk memahami statistik inferensial diperlukan konsep dasar mengenai populasi dan sampel. Manfaat statistika dalam penelitian sosial dapat dibagi dalam 3 keperluan. 1. Statistika digunakan untuk penyusunan, meringkas atau menyederhanakan data. 2. Statistika digunakan untuk membantu meneliti dalam merancang kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah tertentu. 3. Statistika digunakan penelitian untuk menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik pengambilan sampel. Secara umum, fungsi statistik adalah sebagai alat bantu dalam mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai secara khusus. Statistik dapat juga berfungsi sebagai bank data, menyediakan data untuk diolah dan diterapsikan agar dapat digunakan untuk memberikan keterangan tentang keadaan yang perlu diketahui. Alat quality control dapat digunakan untuk sebagai alat bantu untuk standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan lebih lanjut. 4. Pengaplikasian statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaplikasian statistika yang sering kita jumpai di sekitar kita. Berikut beberapa contoh. 1. Bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarganya yang sering melakukan perhitungan rugi, untung dan rugi. Beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk belanja, listrik, dan lain-lain. 2. Sebagai mahasiswa, selain statistika dipelajari secara formal, kita sudah menggunakan dalam perhitungan indeks prestasi. 3. Sedang dalam bidang industri digunakan untuk menentukan keputusan. Contoh pertama, data tentang penjualan gula di toko Berkah pada bulan Juli dan Agustus dalam kilogram ditunjukkan sebagai berikut. Minggu ke-1, bulan Juli 90, bulan Agustus 84.
Minggu kedua, bulan Juli 105, bulan Agustus 95. Minggu ketiga, bulan Juli 85, bulan Agustus 110. Pada minggu keempat, bulan Juli 100, bulan Agustus 80. Dari data di atas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. Langkah pertama, gambar sumbu tegak dan sumbu mendatar. Tulislah minggu ke-1 sampai 4 pada sumbu mendatar dan tulislah jumlah pada sumbu tegak. Gambarlah batang pada minggu ke-1 setinggi jumlah sesuai data di atas. Pada data di atas, minggu ke-1 bulan Juli 90, bulan Agustus 84, kemudian minggu kedua bulan Juli 105, bulan Agustus 95, minggu ketiga bulan Juli 85, Agustus 110, dan pada minggu keempat bulan Juli 100, bulan Agustus 80. Contoh kedua yaitu hasil survei yang dilakukan pengurus BM di suatu universitas terhadap jumlah mahasiswa yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM pada bulan Agustus 2017 sebagai berikut. Untuk divisi pramuka, jumlah mahasiswa yang mengikuti 120. Untuk divisi bola voli, jumlah mahasiswa yang mengikuti 60. Untuk divisi renang, jumlah mahasiswa yang mengikuti 80. Untuk divisi basket, jumlah mahasiswa yang mengikuti 100. Dan untuk divisi karya ilmiah, jumlah mahasiswa yang mengikuti 40. Dalam menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, berbeda dengan penyajian data dalam diagram yang lain, yang bisa langsung disajikan. Namun, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan besarnya persentase masing-masing objek terhadap keseluruhan data. Seperti contoh berikut ini. 120 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 30%. Angka 120 merupakan jumlah mahasiswa yang mengikuti divisi pramuka, sedangkan angka 400 merupakan jumlah mahasiswa keseluruhan, sehingga diperoleh hasil 30%. Dengan cara yang sama, dapat dilakukan untuk masing-masing UKM. Langkah yang kedua yaitu menentukan besarnya sudut pusat lingkaran dari masing-masing UKM. Besarnya sudut pusat lingkaran dapat dihitung dengan membagi persentase tiap UKM dengan 100% dan dikali dengan 360 derajat. Contohnya, 30% dibagi 100% dikali 360 derajat. Angka 30% merupakan besarnya persentase untuk divisi pramuka, sehingga diperoleh hasil 108 derajat. Dengan cara yang sama, dapat dilakukan untuk masing-masing UKM. Langkah yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil yang diperoleh ke dalam lingkaran. Untuk jenis UKM pramuka, jumlah mahasiswa yang mengikuti 120 dengan presentase 30% dan sudut pusat 108 derajat. Untuk jenis UKM bola voli, jumlah mahasiswa yang mengikuti 60 dengan presentase 15% dan sudut pusat 54 derajat. Untuk jenis UKM renang, jumlah mahasiswa yang mengikuti 80 dengan presentase 20% dan sudut pusat 72 derajat. Untuk jenis UKM basket, jumlah mahasiswa yang mengikuti 100 dengan presentase 25% dan sudut pusat 90 derajat. Dan untuk jenis UKM karya ilmiah, jumlah mahasiswa yang mengikuti 40 dengan presentase 10% dan sudut pusat 36 derajat. Dari data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya, seperti pada gambar di samping. Penutup, statika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, dan data. Singkatnya, statik adalah ilmu yang berkenan dengan data. Statik memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam penggunaan ilmu statik untuk mengatur berat jumlah pengeluaran kita yang disesuaikan dengan pendapatan yang kita beli, dan lainnya yang pada akhirnya membutuhkan keputusan terbaik yang akan kita ambil.